Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita bisa menggunakan operator D untuk mengintegralkan sebuah fungsi. Ya. Jadi bagaimana mudahnya operator D itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan integral ini ya, sebuah fungsi perkalian misalkan satu ya. Terutama fungsi-fungsi yang melibatkan eksponensial dan polinomial, kemudian eksponensial dan trigonometri, kemudian eksponensial dan logaritma itu jauh lebih efektif ketika kita menggunakan yang namanya operator D untuk menyelesaikannya. Jadi luar biasa handal ya dalam mengintegralkan sebuah fungsi untuk operator D. Oke, langsung nanti akan saya ini ya kasih kasus-kasus bagaimana kita bisa menggunakan operator D untuk menyelesaikan beberapa integral istilahnya kan seperti itu. Nah, sekarang yang pertama itu yang paling sederhana ketika kita mempunyai yang namanya integral eksponensial atau e pangkat fx misalkan seperti itu ya, di mana di situ melibatkan sebuah fungsi monomial dengan pangkat tertingginya satu misalkan ya. Tahu contoh sederhananya itu adalah integral e pangkat min 2x dx. Maka kalau kita ini ya mengintegralkan dengan operator D, kita tidak perlu menggunakan teknik integrasi substitusi, tapi kita bisa langsung substitusikan koefisien dari x-nya nanti. Bagaimana caranya? Kita ulas dulu apa sih yang dinamakan dengan operator D. Jadi operator D itu adalah sebuah operator yang digunakan untuk mengganti ini ya notasi turunan d dx, d dx. Ya, jadi hampir sama seperti d dx istilahnya kan. Hanya kita ganti dengan istilahnya itu operator d. Kemudian kalau d saja itu menunjukkan atau ini ya menunjukkan sebagai turunan, maka ketika D itu kita jadikan sebagai notasi untuk mengintegralkan, kita jadikan sebagai operator untuk mengintegralkan, maka karena integral itu adalah anti turunan atau istilahnya kan inverse-nya turunan, maka bisa kita anggap sebagai seperti seperti itu ya. Nah, kalau D inverse-nya berarti seperti, maka integral titik-titik dx itu sama bisa kita ganti dengan seperti nantinya. Sehingga ketika saya mempunyai misalnya tidak rumus pertama itu untuk operator D itu seperti dikalikan dengan E pangkat AX itu nilainya nanti hasilnya adalah seper A E pangkat AX. Jadi koefisien dari A itu bisa kita substitusikan ke dalam operator D ini. Nah, sehingga hasilnya adalah seper A E pangkat AX. Kita tidak mengintegralkan sama sekali, tapi kita hanya mensubstitusikan koefisien X itu ke dalam operator D. Contohnya seperti ini ya, integral E pangkat min 2X dx. Maka ketika kita menggunakan operator D, maka kita bisa tulis seper D E pangkat min 2X. Ya, kalau kita menjumpai seperti ini, seper D E pangkat min 2X, min 2 itu kita bisa substitusikan ke dalam D-nya ini. Sehingga hasilnya adalah seper min 2 E pangkat 2X. Inilah hasil dari integral E pangkat min 2 dx. Oke ya, sangat sederhana, sangat mudah untuk kita gunakan menyelesaikan integral dari sebuah fungsi eksponensial. Contoh lain misalkan, integral E pangkat 2 per 3X dx. Ya, oke, karena A-nya itu ada seper 2, maka kita bisa menjadikan seperti ini ya, seper D E pangkat 2 per 3X. 2 per 3X itu kita substitusikan ke sini. Seper 2 per 3 E 2 per 3. Nah, ini tinggal balik 3 per 2 E pangkat 2 per 3 X plus C. Hasil integral dari E pangkat 2 per 3 X dx. Sangat sederhana. Oke? Nah, sekarang saya lanjutkan yang sedikit kompleks. Misalkan kalau integral trigonometri gimana? Nah, kalau kita menggunakan operator D untuk menyelesaikan fungsi-fungsi trigonometri, maka operator D yang berfungsi itu apabila D-nya itu dalam kuadrat. Jadi dia berfungsi itu kalau
operator D itu adalah dalam bentuk kuadrat. Maka kita bisa mensubstitusikan koefisien X-nya ke dalam operator D. Contohnya misalkan seperti ini. Seper D kuadrat sin AX atau cos AX, ya, bukan seper ya, tapi atau misalkan. Ini saya ambil dua contoh dari fungsi trigonometri, sin AX atau cos AX. Misalkan sin AX misalkan. Nah, ini bisa kita substitusikan ini nanti A-nya ke dalam operator D yang dalam bentuk kuadrat seperti ini. Kalau ini D saja tidak bisa. Ya, harus kuadrat. Oke, sehingga hasilnya adalah seper min A kuadrat. Ini A-nya yang kita kuadratkan, baru kita negatifkan. Bukan min A kuadrat, tapi A-nya kita kuadratkan, baru kita kasih negatif. Oke ya, beda ya. Jadi ini bukan min A kuadrat, tapi min dalam kurung A kuadrat. A-nya itu kita kuadratkan dulu, baru kita negatifkan. Oke ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan kasus sederhana ini. Integral sin 2x. Gimana caranya? Nah, kalau kita mempunyai seperti ini, kita bisa ubah menjadi seper D sin 2x. Ya, seper D. Pak, ini hanya pangkat 1, berarti tidak bisa. Kita tidak bisa substitusikan langsung. Maka kita harus merubah menjadi D kuadrat. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan D, kita kalikan dengan D. Sehingga hasilnya adalah D kuadrat. D per D kuadrat. Sin 2x. Nah, ini baru kita bisa substitusikan duanya ini. Saja. Min 2 kuadrat. Min. Duanya kita kuadratkan, baru kita negatifkan. Oke ya. Hasilnya adalah ini min 4 seperempat ya, bukan 1 ya. Per 4 ini ya. Oke. Min 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. Nah, baru min seperempat kalikan 2. D. Ini kita substitusikan. Turunan D kali sinus itu kan turunan dari sinus 2x. Sin 2x itu turunannya apa? Cos. Cos. Nah, ini kita substitusikan ke dalam D. 2 cos 2x. Hasil integralnya menjadi min. Ini kan 42 setengah. Min setengah cos 2x plus C. Bagaimana kita bisa menggunakan operator D untuk menyelesaikan fungsi-fungsi trigonometri. Itu sederhana. Kita tidak mengintegralkan sama sekali. Tapi kita mensubstitusikan koefisien-koefisien dari X ke dalam operator D. Oke ya? Nah, sekarang bagaimana kalau ada perkalian antara fungsi eksponensial dengan sebuah fungsi trigonometri atau polinomial atau logaritma misalkan seperti itu. Nah, kasus yang lebih kompleks seperti ini misalkan, maka kita bisa merujuk ke rumus yang ketiga dari operator D, yaitu apabila seper D kita kalikan dengan E pangkat AX dikalikan dengan sebuah fungsi V ini seperti ini ya. Nah, V itu boleh polinomial, boleh trigonometri boleh, kemudian logaritma boleh. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang paling mudah dan paling efektif kalau kita selesaikan dengan operator D. Jadi perkalian antara eksponensial dengan polinomial, kemudian dengan logaritma, dengan trigonometri itu sangat efektif untuk kita gunakan operator D. Oke. Nah, kalau kita mempunyai bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ini. E pangkat AX dikalikan dengan seper D plus A dikalikan dengan V. Ya. Nah, rumus ini yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Oke. Nah, sekarang bentuk integral E pangkat min 3x sin 2x dx kalau kita ubah menjadi dalam bentuk operator D itu adalah seperti D seperti ini ya. Seperti E pangkat min 3x sin 2x. Nah, karena ini kalau kita gunakan rumus ini maka akan menjadi E pangkat min 3x seper D min 3 sin 2x. Ya. Nah, baru setelah itu karena operator D itu berfungsi hanya kalau D-nya kuadrat pada fungsi trigonometri, maka ini harus kita kalikan. Kita ubah menjadi D kuadrat. Bagaimana cara merubahnya? Kita kalikan dengan sekawannya. Ya. Oke. Nah, sekawannya itu apa? Sekawannya D min 3 itu adalah plus. D plus A. Kalau misalkan D min A, ya sekawannya D plus A. Kalau D plus A, sekawannya D min A. Sehingga nanti hasil perkaliannya adalah D kuadrat min A kuadrat. Begitu juga ini nanti ya akan kita kalikan dengan sekawannya. Ya, D min 3, D plus 3, D plus 3. Sehingga hasil perkalian D min 3, D plus 3 itu hasilnya adalah D kuadrat, 3 kuadrat. Dikurangi 3 kuadrat. Seperti itu ya hasilnya kan. Nanti E pangkat min 3X, D plus 3,
D kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini baru bisa kita substitusikan koefisien X-nya ini ke dalam D kuadrat ini. Apakah tidak bisa disubstitusikan ke sini? Tidak boleh. Tidak bisa karena ini D. Ya. Ini kalau di atas ini artinya turunan ya. Nah, kalau kita substitusikan berarti sini kita substitusikan. Oke. Kita 2 kuadrat. Yang kita kuadratkan duanya, bukan min 2 ya. 2 kuadrat kemudian kita negatifkan. Hasilnya ada 2 kuadrat negatif. Istilahnya kan berarti min 4. Min 9. 3 kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. E min 3X, D plus 3, min 13. Nah, ini baru kita kalikan. D sin 2X. Ditambah dengan 3 sin 2X. Nah, D sin 2X itu artinya turunan dari sin 2X. Misalkan seperti itu ya. Sehingga D sin 2X itu turunan dari sin 2X. Berarti nanti ini bisa kita substitusikan ke sini 2. Kemudian turunan sinus adalah cos. Berarti 2 cos 2X. Seperti itu aja ya. Jadi ini kita keluarkan menjadi min 1/13E min 3X 2 cos 2X plus 3 sin 2X. Ini adalah hasil integral dari E pangkat min 3X sinus 2X dx. Itulah bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya operator D untuk menyelesaikan beberapa kasus integral fungsi ya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk pengembangan dari integral parsial. Kemudian dikembangkan muncul teori baru yang namanya operator D tadi sebagai sebuah tool untuk mengintegralkan sebuah fungsi-fungsi. Dan itu yang paling efektif adalah digunakan untuk mengintegralkan fungsi eksponensial tadi, kemudian fungsi trigonometri, kemudian fungsi logaritma. Ya, satu ya. Atau perkalian ketiga-tiganya itu. Itu adalah fungsi-fungsi yang efektif untuk mengintegralkan kalau kita gunakan yang namanya integral parsial. Oke, nah, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.